Hai rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Richard di channel YouTube saya, channel Geofsika. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran atau ulasan terkait dengan pemanfaatan data gravitasi bumi berdasarkan model World Gravity Map atau WGM tahun 2012. Nah, saya ingin menyampaikan ini karena data ini saya pikir sangat baik untuk digunakan untuk penelitian, secara khusus penelitian terkait dengan interpretasi struktur geologi bawah permukaan secara regional di lokasi atau daerah tertentu. Nah, terlebih lagi data ini bisa diperoleh secara gratis atau free dari lembaga penyedianya yaitu BGI atau Bureau Gravimetric International. Nah, seperti dilihat pada tampilan ini merupakan peta hasil dari data WGM 2012. Secara khusus ada dua peta, yaitu Free Air Anomaly dan Complete Bogey Anomaly di daerah West Papua atau Papua Barat. Jadi data ini sudah saya gunakan untuk kepentingan penelitian, dan penelitian itu juga sudah terpublish pada jurnal internasional, dan ini merupakan pengerjaan kedua untuk daerah Papua Barat. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini merupakan penjelasan singkat dari WGM 2012. Nantinya di akhir video seperti biasa saya akan mendemokan sehingga rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian yang tertarik bisa mengikutinya. Nah, WGM 2012 merupakan rilis pertama dari grid resolusi tinggi dan peta anomali gravitasi bumi, secara khusus terdiri dari bogi, isostasi, dan udara bebas. Nah, pendekatan yang dilakukan atau digunakan adalah pendekatan global geometri bola, gitu ya. Nah, data ini atau model ini bersumber dari BGI, gitu ya, Bureau Gravimetri Internasional, yang merupakan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional untuk menyediakan atau untuk mempublish data WGM 2012. Gitu. Jadi ini komplit bahwa data ini dia tidak berdiri sendiri dari BGI, tapi dia merupakan kerjasama dari UNESCO, ada IAG, IUGG, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir data ini sudah sangat baik, sangat valid untuk kita gunakan pada penelitian yang kita ingin kaji di suatu lokasi tertentu. Nah, yang berikutnya ini merupakan contoh jurnal internasional terindeks Scopus, gitu ya, yang menggunakan data WGM 2012 untuk pengerjaannya. Jadi pemanfaatan data ini meskipun ini gratis, tapi sudah banyak yang menggunakan dan sudah banyak juga yang mempublikasikannya di jurnal internasional yang bereputasi. Ya, khususnya terindeks Scopus, begitu ya. Ini contoh jurnal kami, Richard Lewerisa et al. Terus ini juga yang terbaru ini dari Elsevier, ini dari Springer, yang mana masih banyak lagi. Kalau rekan-rekan cari di internet atau di Google, rekan-rekan bisa mendapatkan informasi tentang pemanfaatan data WGM 2012. Nah, secara lebih rinci lanjut nanti bisa dibuka di Google Scholar atau Google Cendekia, diketik saja WGM 2012 Gravity Data. Di situ ada contoh publikasi atau penelitian-penelitian yang sudah memanfaatkan data WGM 2012, ada banyak, sehingga itu bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan yang tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan data WGM 2012. Oke, jadi nanti saya akan demokan di bagian akhir. Kita urai sedikit atau melihat sedikit tentang WGM 2012 Global Model. Jadi kalau di BGI, halaman BGI, Anda klik saja bisa mendapatkan ini untuk model WGM 2012. Ini penjelasan singkatnya. Jadi untuk membangun model WGM 2012 ini didasarkan pada dua paper. Dari Balmino et al. Tahun 2012 dan juga dari Bonfalot et al. Tahun 2012. Nah, jadi saudara-saudara bisa membaca atau melihat terlebih dahulu paper ini sebelum nantinya memanfaatkan data ini. Sehingga kita bisa lihat kekurangan dan kelebihan data ini untuk daerah-daerah tertentu, apakah itu bisa dimanfaatkan. Ya, kita bisa lihat untuk kasus atau untuk paper dari Balmino dan Bonfalot.
Oke, yang berikut ada beberapa di halaman BGI ini juga ada beberapa variabel yang bisa kita lihat. Misalnya BGI itu sendiri, ada data dan produk, terus aktivitas, terus publikasinya. Nah, untuk WGM 2012 kita bisa masukin data dan produk, yang mana di sini juga ada sub-sub halamannya yang ada Gravity Database, mulai dari Land Gravity Data sampai ke Reference Station New, gitu ya, stasiun referensi yang baru gitu. Nah, ini Gravity Database Anda bisa dapatkan Land Gravity Data, Marine Gravity Data, terus titik referensinya, dan juga yang baru titik referensinya. Yang berikut, nah ini kita bisa mendapatkan atau Anda bisa mendapatkan grid dan modelnya dari WGM 2012 sampai ke data satelit, gitu ya, produk data satelit GOCE, gitu ya. Nah, ini ada model WGM 2012, EGM 2008, dan sini GGM Plus 2013. Terus untuk visualisasi dan untuk ekstraksi Anda bisa manfaatkan toolbox-nya. Ini ada untuk EGM 2008, terus ini ada WGM 2018. Nah, kalau kita mau ekstrak ya kita bisa langsung atau secara cepat menggunakan misalnya WGM 2012 Maps, Visualization and or Extraction. Nah, kalau kita lihat dari sini data dan produk, misalnya kita lihat Land Gravity datanya, kita akan masuk ke model seperti ini. Nah, kalau kita lihat untuk daerah Indonesia, kita bisa klik saja di bagian sini, kita cari Indonesia, ini opsional. Tetapi kalau kita mau langsung ke daerah interest atau lokasi atau luasan yang kita ingin kaji, kita masukkan saja koordinatnya, lintang dan bujurnya. Di sini contoh saya menggunakan koordinat misalnya di Papua Barat, misalnya 0 sampai -4 untuk lintang dan 131 sampai 135 untuk bujurnya. Nah, dia akan menghasilkan visualisasi seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat survei deskripsinya, misalnya kalau ada data yang diambil di sini di masa lalu. Di sini ada 4 kurang lebih data, terus ada request datanya, kita bisa minta data 4 ini, terus kita show EGM 2008 mapnya, petanya, terus kita bisa show juga WGM 2012 petanya. Gitu. Jadi banyak yang bisa kita lihat atau kita bisa tampilkan. Terus ini contoh yang lain yang sudah saya gunakan dan saya publish di jurnal internasional di daerah Pulau Ambon dan Seram bagian barat, ya seperti itu. Jadi untuk data daratan seperti yang tadi, ini ada sekitar 19 data, itu jadi lebih banyak dari Papua, gitu ya. Nah, nanti juga kasus yang sama akan bisa dilakukan untuk data yang laut atau marine gravity data. Nah, nanti bisa disatukan dan itu bisa di grid dan kita bisa lihat datanya model laut dan daratnya seperti apa di suatu lokasi. Nah, kalau ini sudah, Anda tinggal submit, gitu ya, Anda klik submit. Nah, sebelum dapatkan data, Anda isi dulu semua ini. Ini untuk Land Gravity Data, gitu ya. Nah, setelah isi sesuai permintaan mereka atau term of use dari BGI, Anda submit. Nah, setelah Anda submit, gitu ya. Nah, Anda akan dikirimkan, gitu ya, email atau data dari BGI, begitu melalui email Anda. Itu tidak bisa didapatkan secara langsung karena mereka harus proses dulu. Nah, beberapa saat atau beberapa hari Anda bisa lihat email Anda yang Anda masukkan. Dari situ nanti Anda bisa mendapatkan data yang mereka kirimkan. Nah, ini contoh visualisasi dan ekstraksi data ya, tadi di toolbox-nya itu secara cepat. Jadi sama prosesnya seperti land atau marine gravity data, Anda masukin saja koordinatnya di sini seperti ini. Terus ada tipe-tipe datanya, ada free air, bogie, isostasi, gravity, terus topografi. Yang mana Anda bisa download secara sendiri-sendiri atau basisnya tergantung interest, ataupun semuanya Anda download sekaligus. Nah, kalau misalnya kita pilih free air, maka kita submit, gitu ya. Nah, ini contoh submitnya. Jadi ini misalnya visualisasi dari free air anomaly PGM 2012, gitu ya. Nah, ini modelnya, terus nanti kita bisa show atau kita bisa download grid atau kita bisa misalnya untuk request yang baru. Nah, sama seperti yang tadi, Anda bisa isi formnya dulu, gitu, sehingga ini yang mereka inginkan. Setelah itu Anda bisa download. Gitu. Ini bisa secara langsung Anda download. Pada saat itu juga datanya bisa terdownload dengan grid, gitu ya, dalam bentuk grid. Sekali lagi bahwa data WGM 2012 ini memiliki resolusi spasial 2 menit atau kurang lebih sekitar 3,7 km. Jadi
untuk yang regional itu bisa memanfaatkannya, tetapi untuk kasus-kasus lokal disarankan jangan atau tidak menggunakannya karena takutnya nanti target yang kita inginkan tidak kelihatan dari atau pada data WGM 2012. Nah, ini contoh ya, contoh data di Land Gravity Data untuk daerah Pulau Ambon dan Seram, di mana ini ada 19 tadi seperti yang kita lihat sebelumnya. Nah, ini mapnya sudah saya kombinasi atau saya timpa juga dengan data marine. Jadi untuk yang 19 itu yang warna biru, titik-titik biru ini, terus ini yang merah ini merupakan data di laut atau marine gravity. Nah, setelah itu saya satukan dan saya buat grid untuk kedua jenis data tersebut. Gitu ya, ini lokasinya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini. Jadi penting bahwa kita verifikasi dulu data anomali gravitasi berbasis satelit ini. Karena jangan sampai data itu tidak bisa menggambarkan daerah kajian sebenarnya gitu ya. Sehingga perlu kita telusuri dulu datanya, basis datanya sehingga itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, ini contoh ya, ini data free air, ini anomali bogenya, ini untuk darat dan lautan setelah disatukan, setelah di grid polanya seperti ini. Ini yang di free airnya, ini anomali bogenya. Terus ini saya download gridnya yang tadi seperti pola berikutnya setelah data Land Gravity Data, gridnya seperti ini. Nah, ini untuk free air, ini untuk bogenya. Nah, kalau kita bandingkan ada pola kemiripan atau bersesuaian antara keempat data ini. Gitu ya, ini dibandingkan dengan ini, terus boge dengan boge, free air dengan free air, boge dengan boge. Sehingga asumsi saya bahwa data ini valid atau bisa digunakan untuk proses selanjutnya, gitu sebagai basis data yang akan digunakan untuk pemodelan subsurface geologi bawah permukaan di daerah Pulau Ambon dan Seram bagian barat. Nah, ini contoh ya, processing lanjutan, misalnya kita dapat data anomali bogenya di bagian A sini, B dan C ini kita buat atau kita analisis kualitatif untuk horizontal gradient dan sinyal analitiknya, sehingga kita bisa mendapatkan misalnya batas-batas struktur yang bisa lebih detail atau lebih jelas di lokasi penelitian. Gitu ya. Nah, untuk lanjutan kita bisa kembangkan untuk modelan subsurface, entah itu modeling 2 dimensi, 2,5 dimensi, ataupun 3 dimensi untuk suatu lokasi tertentu. Nah, ini sebagai contoh ya, saya buat di daerah kajian Pulau Ambon dan Seram untuk memodelkan intrusi bawah permukaan, khususnya batuan beku, yang mana saya duga itu merupakan sumber dari panas bumi di Pulau Ambon dan Seram. Nah, ini sudah terpublish seperti yang saya sampaikan di awal. Dan memang ini memanfaatkan data WGM 2012 dengan nantinya juga pengolahan atau pemodelannya juga memanfaatkan software yang baik atau software yang valid untuk kepentingan edukasi yang mana bisa kita peroleh juga secara gratis. Oke, setelah ini kita akan coba bersama-sama untuk melihat kondisi data WGM 2012 secara langsung. Baik, kita coba bersama-sama. Oke, ini saya kecilkan dulu. Ini udah saya buka. Kalian tinggal cari di Google WGM Gravity Data. Ini sudah ada. Nah, di sini kita langsung ya di BGI ini, kita klik di sini, gitu. Nah, ini bisa dibaca ya, dibaca mulai dari BGI itu sendiri, gitu ya. Apa saja. Terus ada data dan produk, misalnya ini ada Land Gravity Data, di Gravity Database-nya ada Marine, ada Absolute, ada Reference Station, dan seterusnya. Ini bisa Anda pelajari secara mandiri. Terus ini ada grid dan model, ini WGM 2012, ini WGM 2008, terus ini sampai di satelit GOT-C produk, gitu ya. Terus ini ada toolbox, ini ada dokumentasinya. Nah, kita coba misalnya di Land Gravity Data. Klik di situ. Jadi di sini ada koordinat ya untuk luasannya, terus ini ada country, ini opsional. Jadi kalau mau yang besar ya Anda pilih aja country-nya, gitu ya. Tapi kalau mau yang lokal Anda tinggal masukkan. Misalnya saya masukkan di sini 0, di sini minus 4, di sini 131,
135, tinggal di submit. Nah, ini ada 4 titik data, Anda bisa lihat survei deskripsinya gitu ya. Nah, ini dari tahun berapa? Misalnya tahun 1961 gitu ya. Itu udah lama sekali. Terus ini kita balik lagi, terus misalnya kita request data. Nah, ini yang perlu diisi dari institusi, status, gitu ya, alamat, seterusnya. Nanti setelah itu kita data itu kita submit. Nah, nanti seperti saya katakan bahwa nanti setelah itu penyedianya akan melihat permintaan kita dan mereka akan mengirimkan ke kita data tersebut kalau mereka setujui, gitu ya. Jadi ya kita tidak bisa langsung bilang bahwa mereka akan kirim, tetapi tergantung dengan keputusan mereka. Karena itu yang pernah saya coba, gitu ya. Nah, model ini juga berlaku untuk marine, gitu ya, marine gravity data. Ya sama, gitu ya. Nah, tinggal masukkan, itu bisa didapatkan. Misalnya ini misalnya 0, ini misalnya -4, ini misalnya 31, ini misalnya 135. Ya ini opsional ya, country Indonesia misalnya opsional, gitu ya, bisa tidak dimasukkan. Ya, nah ini, jadi tadi ya, ini yang biru-biru ini merupakan pengukuran di laut atau marine gravity data, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat seperti tadi survei deskripsinya, gitu ya. Nah ini banyak ya informasinya, dari tahun berapa saja itu ada, gitu ya. Terus request data seperti tadi, di sini ada 1067 data. Kalau Anda tertarik misalnya penelitian di bawah sini, Anda bisa melakukan atau meminta datanya seperti yang tadi di land gravity data. Terus ini bisa show EGM ininya, submit misalnya free air-nya. Nah, kita bisa mendapatkan begini, gitu ya. Jadi data yang di sini tadi yang dihadirkan. Kembali terus show WGM 2012, ini free air-nya misalnya, kita submit. Nah, dia seperti itu. Kita bisa download grid, gitu ya. Kita bisa download. Nah, kita bisa permintaan baru sesuai dengan lokasi yang baru. Terus ini misalnya kita lihat referensi stasiunnya, kita bisa tahu titik referensi nilai gravitasinya berapa untuk seluruh Indonesia misalnya. Kita bisa ambil Indonesia. Ini langsung saya submit, gitu ya. Gitu, kita stasiun detail. Nah, jadi ini banyak ya. Banyak ini bisa dilihat, gitu ya. Misalnya di Ambon, di bandara, umumnya di bandara kita punya ya. Kita bisa lihat, kita sketch-nya. Nah, ini informasinya. Kita bisa dapatkan itu titik mana saja yang mereka ukur, gitu ya, atau lokasi pusat mereka untuk titik gravitasinya. Ini latitude, longitude, ini elevasinya, gitu ya. Nah, ini untuk setiap bandara sepertinya punya di Indonesia, begitu ya. Nah, ini yang pengukuran yang lama. Anda lihat ini pengukurannya tahun 76, gitu ya. Terus misalnya di daerah Papua juga ada misalnya Manokwari. Ini kita lihat Manokwari. Nah, ini juga. Ini latitude, longitude, gitu ya. Terus ini elevasinya, terus ini tahun 71, gitu ya. Ya nanti mungkin ada updatean yang baru. Ini nilai gravitasinya ini di daerah dengan koordinat yang ini, gitu ya. Jadi ini bisa dilihat masing-masing ya, tergantung. Nanti kita bisa menggunakan ini untuk koreksi juga data. Misalnya kita menggunakan data WGM 2002, data GGM Plus tahun 2013, kita bisa menggunakan titik referensi ini untuk mengkoreksi data percepatan gravitasi yang dihasilkan dari model GGM Plus 2013. Gitu ya. Nanti saya punya video di channel YouTube saya tentang GGM Plus 2013 sudah ada. Rekan-rekan dapat melihatnya jika tertarik. Nah, kita langsung ke toolbox misalnya ya, toolbox kita visualisasi intinya WGM 2012. Jadi ini WGM 2012 Maps ya. Jadi nanti ini singkat saja, rekan-rekan bisa pelajari sendiri sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian baik untuk mahasiswa ataupun dosen yang memang tertarik menggunakan data-data ini, mumpung data ini gratis untuk kepentingan penelitian. Ini misalnya ini 0, ini misalnya 4, ini 131, ini 135. Kita lihat free air-nya, kita submit. Oke, terus kita download grid.
Ya. Kita download grid, nah kita isi misalnya ini Papua University, terus ini governance gitu ya. Terus ini country Indonesia, kita cari Indonesia, kita isi ya. Indonesia, nama saya misalnya Richard Lewerisa. Tipe data yang ingin di-download, misalnya free air saja ya free air, ini sudah tercentang. Tapi kita mau semua sekaligus ya bisa. Tapi ini kita hilangkan ini biar tidak besar. Ini deskripsi project dari WGM 2012 untuk seluruh dunia. Gitu ya. Nah, ini kita klik, ini kita klik, kita klik, kita klik. Kalau kita mau satu saja, yang lain kita tidak klik. Nah, kalau kita mau semua, kita download. Plak. Ya. Jadi hasilnya tergantung sinyal internet gitu ya. Nah, ini udah langsung. Jadi dia langsung terdownload. Kalau yang grid bisa langsung didapatkan, tetapi kalau yang tadi land atau marine itu kita minta dulu ke BGI-nya. Kalau mereka setujui baru mereka kirimkan. Nah, kalau mereka tidak setujui maka mereka tidak akan memberikan gitu ya. Tergantung mereka punya penilaian terhadap isian kita di belangko data tadi. Oke, ini sudah ditutup. Kita lihat di downloadannya ini gitu ya. Nah, ini dia seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini plot bogeynya. Nah, seperti ini gitu ya, datanya atau petanya. Terus ini datanya, data mentahnya seperti ini. Ini yang bogeynya. Jadi datanya ini nanti kalau kita copy, Ctrl A, Ctrl C, kita buka langsung di Excel. Ini mudah-mudahan bisa di copy ya. Kalau nanti kita ekstrak dulu, kita buka di Excel, mudah-mudahan dia bisa sebelum tanpa ekstrak. Tapi kalau dia tidak bisa di copy langsung, maka harus ekstrak dulu. Kita paste misalnya. Oh bisa. Oke, ini data, terus text to column, ya. Kita finish. Jadi ini dapatkan, kita delete aja. Nah ini dia. Jadi misalnya ini informasi ini kita delete, gitu ya. Delete, kita lihat jumlah datanya dalam lokasi tadi. Jumlah datanya itu sekitar datanya 14.641 titik data dengan resolusi spasial 3,7 km. Ini datanya baik ya untuk processing lanjut, tinggal Anda konversi gitu ya. Ini sebelum misalnya untuk modeling sampai ke modeling, Anda konversi dulu ini koordinatnya ya, lintang bujurnya ke UTM. Itu seperti video saya yang lalu, seperti biasa. Terus Anda bisa konversi ke meter atau kilometer, gitu ya, tergantung kajiannya, enaknya yang mana, meter atau kilometer. Nah setelah itu baru Anda proses seperti tadi yang saya katakan bahwa misalnya horizontal gradient ataupun sinyal analitik, Anda bisa dekonvolusi Euler gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah untuk modeling Anda bisa gunakan yang UTM gitu ya. Nah berikutnya mungkin video yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita menggunakan data ini untuk modeling subsurface, menggunakan misalnya software atau perangkat lunak pembelajaran yang memang valid, yang sudah sering digunakan dan memang menghasilkan paper-paper yang baik juga, sudah terpublish di jurnal internasional yang terindeks gitu ya, Scopus gitu ya. Tetapi itu bisa kita dapatkan secara gratis gitu ya, dan proses pembelajarannya juga kalau detail seksama kita bisa pelajari itu dengan baik, maka itu bisa mudah dikerjakan. Baik, saya pikir untuk uraian WGM 2012 seperti itu gitu ya. Mudah saja untuk kita lakukan, Anda bisa praktekkan sendiri sesuai dengan lokasi, dan saya pikir ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa di masa pandemi ini untuk mengerjakan misalnya tugasnya terkait dengan tugas akhir, skripsi begitu ya, ataupun tesis, ataupun ini pernah saya gunakan juga untuk kepentingan disertasi, sehingga ini boleh bermanfaat untuk orang-orang atau rekan-rekan yang tertarik dengan kajian ini. Baik, saya pikir cukup sekian video dari saya terkait dengan WGM 2012, yaitu data gravitasi bumi skala regional. Semoga ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, Anda bisa membagikannya. Kalau ini Anda rasa tidak bermanfaat, Anda boleh mengabaikannya. Baik, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua.